Sudah selesai. Beri salam kepada guru kita. Selamat pagi anak-anak Ibu. Silakan duduk. Hari ini kelas 8C ada yang tidak hadir? Siapa? Kelas? Para sama ibu. Kenapa mereka? Sakit. Sakit dua-duanya. Sejak kapan? Sejak 3 hari yang lalu. Oh iya. Oke. Kebersihan kelasnya gimana? Udah bersih nggak? Belum. Lihatlah sampahnya. Itu Bu. Ayo bersihkan sebentar. Masukkan ke apa nih plastinya? Simpan dulu bentarnya. Simpan dulu, nanti kita bersihkan ya. Masukkan ke sampah bentar lagi. Oke. Ibu harap anak-anak Ibu siap untuk belajar. Sebelumnya saya mau tanya dulu. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya semangat untuk belajar IPS hari ini. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasa, Ibu tanya dulu tentang kesepakatan kelasnya. Kesepakatan kelasnya ini, ini datang tepat waktu, wajib menghormati guru, mengerjakan tugas yang diberikan guru, bertutur kata yang sopan dan lain-lain. Ada yang perlu ditambahkan di situ? Nah, sepertinya sudah pas ya. Jadi tinggal anak-anak Ibu melaksanakannya dengan baik. Terima kasih. Kita akan mulai kegiatan. Oke, anak-anak Ibu, kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita. Lihat, topiknya adalah hubungan kondisi geografis dengan mata pencaharian penduduk. Sebelumnya, waktu yang lewat, anak-anak Ibu sudah membahas tentang unsur-unsur dari iklim. Siapa yang masih ingat? Ayo, silakan. Unsur-unsur iklim terdapat ada 5, yaitu penyinaran matahari, Ya, suhu, ya. kelembapan, Oke. angin, dan hujan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman. Jadi unsur cuaca ada sinar matahari, ada angin, ada suhu, ada kelembapan udara. Kita lanjutkan pembelajarannya sekarang tentang kondisi geografis. Coba. Ini gambar apakah ini anak-anak Ibu? Kalau orang petani, Gambar orang menanam padi, orang menanam padi, apa pekerjaannya ini? menanam padi, Menanam padi berarti dia seorang petani, Ini gambar apa? nelayan, Nelayan. sedang Ngapain dia? Menangkap ikan, Lihat ikannya. Ini di mana ikannya? laut, Oke. Ini di mana Pak ini? orang memanen, di sawah, apakah ini? Apa mata pencariannya ini? Bermelani. Oke, lihat. Apa bedanya pertanian ini dengan yang tadi? kalau ini menanam, Kenapa? Sementara menangkap ikan ini menanam tanaman. Menanam tanaman, tadi menangkap ikan, iya. Kemudian yang tadi, kalau yang tadi yang dengan gambar yang dengan gambar yang ini, apa bedanya dengan yang tadi? Kalau silakan. kalau yang gambar pertama di dataran rendah, kalau gambar yang ketiga di dataran tinggi. Iya, terima kasih. Coba ya, Ibu kasih pertanyaan dulu. Kita lihat. Lihat. Nih, Ibu mau kasih pertanyaan. Perhatikan tadi gambarnya. Ini Ibu kumpulkan gambar-gambar yang 3 tadi. Apa yang menjadi mengapa ada petani, pekerjaannya petani, dan ada yang menjadi nelayan? Kemudian apa yang mempengaruhi pekerjaan mereka? Apa yang membuat mereka ini bertani sawah, nanam padi, ini menanam apa ini? Sayur. Kemudian ini nelayan. Apa yang membuat mereka berbeda? Ini sama-sama berhubungan dengan tanah, tapi yang ini tanahnya gimana? Ada airnya. Ini apa yang mempengaruhi?
kali ini. Tujuan pembelajarannya supaya anak-anak itu mampu menganalisis hubungan antara kondisi geografis dengan mata pencaharian yang ada di masyarakat Indonesia, yang ada di masyarakat sekitar kita. Ya, itu tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan yang saat ini. Kembali, nih kegiatan pembelajarannya. Apa itu kondisi geografis? Seperti yang tadi disampaikan oleh temanmu. Kondisi geografis itu apa? Kita lihat. Kondisi geografis ialah kondisi atau keadaan keadaan alam di suatu wilayah di permukaan bumi. Kemudian bisa disebutkan juga bahwa kondisi geografis itu adalah kondisi berdasarkan kenyataan penampakannya di permukaan bumi. Kayak seperti yang tadi, kondisi geografisnya. Kalau dia tadi yang nelayan, kondisi geografisnya di mana? Di laut. Memang dia ada di laut, dekat dengan laut. Kemudian kalau tadi petani yang menanam padi, kondisi geografis tanahnya gimana? Berair. Kemudian bagaimana? Kenapa dia bisa menanam itu? Kondisi tanahnya selain berair, berlumpur, berair sama. Kemudian apakah tanahnya suburkah tanahnya? Subur. Kemudian gambar yang kedua tadi, yang tadi ada yang menanam sayur. Kondisi tanahnya kering, tapi subur nggak? Subur. Cuacanya bagus untuk tanaman. Oke ya. Jadi anak-anak ibu udah tahu bahwa kondisi geografis itu berhubungan dengan keadaan alam di suatu wilayah yang nampak, artinya kita bisa lihat. Kemudian kondisi geografis ini juga meliputi bentuk permukaan bumi, ya, jenis tanahnya, iklim, serta sumber daya alam yang ada. Kalau tadi mau menanam padi, sumber daya alamnya ada nggak? Ada tanahnya, terus ada airnya. Tanahnya tadi berair sehingga bisa menanam padi. Kemudian tadi yang gambar yang kedua, nelayan. Apa sumber daya alamnya ada di situ? Ikan, sehingga dia bisa mencari ikan. Gambar yang ketiga tadi, menanam sayuran. Sumber daya alamnya apa di situ? Sayur. Ya, supaya sayurnya bisa tumbuh, tanahnya bagaimana? Subur. Oke ya. Jenis penampakan secara geografis. Lihat gambar yang pertama. Gambar apakah ini? Bagaimana penampakan geografis kalau gunung? Pernah nggak anak-anak ibu semua pernah kan ke gunung kan? Pernah lihat gunung kan? Nah, bagaimana penampakannya? Kalau di gunung bagaimana kondisinya? Indah. Oke, kenapa indah? Pemandangannya, selain pemandangannya, banyak awannya. Banyak awan. Oh, kalau dari gunung nampak awan. Oke, ya, jadi cantik. Selain itu apa lagi? Apalagi, bagaimana lagi kondisinya selain yang tadi disebutkan? Ini gimana? Yang hijau-hijau ini apa? Pohon, ya, pohon. Rata nggak? Tidak. Berarti tanahnya tinggi, maka disebut dengan pegunungan atau dataran tinggi. Gambar apa lagi? Gedung. Bangunan, iya benar. Gedung, bangunan. Kenapa dia bisa bangun gedung seperti ini? Sama nggak tanahnya dengan ini tadi? Tidak. Kenapa? Yang ini bisa bangun begini, berarti tanahnya bagaimana?
alam. Berbeda sumber daya alam menyebabkan perbedaan mata pencaharian penduduk. Dengan ada mata pencaharian penduduk, ada pekerjaannya, manusia, masyarakat ataupun penduduk itu akan melakukan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan uang. Jadi dari kondisi geografis mempengaruhi mata pencaharian penduduk. Cara untuk mendapatkan uangnya bekerja, ya pekerjaannya berbeda. Tergantung apa tadi? Kondisi geografisnya. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Oke, anak-anak ibu tadi udah ada beri penjelasan tadi. Sekarang ibu akan membagikan lembar kerja kepada setiap anak-anak ibu untuk setiap kelompok. Kelompoknya udah kelompok yang seperti kemarin aja akan ibu bagikan. Silakan diskusi di dalam kelompoknya. Satu kelompok ibu bagi dua ya. Ada kurang ya. Satu yang di sini. Silakan dilihat bukunya, dilihat juga lembar kerjanya, perhatikan itu waktunya pengerjaannya 10 menit. Apa yang mau dikerjakan? Itu ada gambar, ada 2 bagian tugasnya. Yang pertama gambar tentang mata pencarian di kolom B, A. Di kolom B-nya itu kondisi geografisnya. Jadi kamu menghubungkan kolom B dengan kolom A. Ibaratnya kalau gambar mata pencariannya ini di mana dia? Daerah kondisi geografis yang bagaimana? Tapi kasih alasannya. Itu buat di belakangnya. Langsung tulis di situ. Ya. Langsung tulis di situ. Waktu pengerjaannya 10 menit dan di bagian terakhir nanti tugas yang bagian terakhir itu ada tentang mengenali lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal di sekitar tempat tinggalmu itu, daerah tempat tinggalmu itu di mana? Apakah dataran rendah, dataran tinggi, kemudian apakah di pesisir pantai ataupun daerah yang lainnya? Apa mata pencaharian penduduk yang paling banyak yang ada di sekitar tempat tinggal? Oke? Oke, silakan dikerjakan. Waktu pengerjaannya 10 menit. Silakan didiskusikan, ya. Misalnya gambar mata pencarian yang nomor 1. Contoh, kamu cocokkan ke bagian kondisi geografis yang pertama. Contoh, alasannya apa? Kalau bukan yang di gambar yang pertama, gambar yang kedua, alasannya apa? Kasih alasannya. Sesuaikan dengan materi kita yang tadi. Oke? Ibu yakin pasti anak-anak ibu bisa. Sini. Ini misalnya pegawai kantoran. Pegawai kantoran itu kondisi mereka tuh di mana bekerjanya? Kondisi geografisnya bagaimana? Diskusikan dengan temannya. Juga punya di buat tadi. Sesuaikan. Situ ya. Dipasangkan ya, jodohkan dia ini nah. Gambar A dijodohkan, misalnya pegawai kantoran. Adakah bertingkah dia di pegunungan? Nah, di mana? Nah, perkotaan. Kenapa dia di perkotaan? Apa alasannya? Di sini. Oh, dari kondisi geografis yang bagaimana? Cocokkan lagi. Apakah di rawa-rawa? Alasannya apa? Sesuaikan dengan kondisi iklimnya tadi, sumber daya alamnya. Oke?
tugasnya. Ayo berdiri anak ibu semuanya. Berdiri, boleh keluar dari bangkunya, dari mejanya, agak-agak goyang menurut saya. Boleh agak menjauh dari posisi mejanya, boleh ya. Semua bergerak ya. Oke. 5, 4, 3, 2. Ayo cepat. Ayo jangan ada yang diam. Ayo jangan ada yang diam. Ayo gerakkan semua badannya. Oke anak-anak ibu, waktu pengerjaan dan kerjanya sudah habis. Perhatikan kembali hasil diskusinya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk kelompok 1 saya kasih kesempatan untuk bagaimana hasil diskusinya tadi. Ayo. Gambar 1 cocok dengan kondisi geografis kawasan industri perkantoran di perkotaan. Alasannya, mata pencaharian pegawai kantoran berada di daerah geografis di kawasan industri. Dan perkantoran di perkotaan mereka bagian dari usaha industri modern yang banyak ditemukan di daerah perkantoran. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Gambar mata pencarian yang pertama, pegawai kantoran itu berada di kondisi geografis kawasan industri perkantoran di daerah perkotaan, di daerah dataran rendah. Kenapa? Karena itu memang bagian dari daerah dataran rendah bisa membangun yang namanya gedung-gedung perkantoran ya. Oke? Itu untuk kelompok 1. Terima kasih. Kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 menjawab dari gambar yang kedua. Mata pencarian pemetik daun teh berada di kondisi geografis wilayah pegunungan dan dataran tinggi yang sejuk. Alasannya, tanaman teh tumbuh subur di dataran tinggi pegunungan karena suhu udara di pegunungan sejuk bagus untuk pohon teh. Oke, iya. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Pekerjaan pemetik daun teh itu berada di daerah
kondisi geografis wilayah kaya sumber daya mineral. Alasannya, penambang berada di kondisi geografis yang kaya akan sumber daya mineral. Karena untuk melakukan kegiatan pertambangan diambil dari dalam tanah yang memiliki banyak bahan tambang. Oke, iya. Pekerja tambang pasti berada di wilayah kondisi geografis yang banyak sumber bahan tambangnya. Dibuka tambang emas pasti berada di daerah yang banyak kaya akan tanah yang kaya akan emas. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Sekarang kelompok yang keempat dengan gambar yang terakhir. Ayo. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab persoalan nomor 4. Gambar 4 cocok dengan kondisi geografis rawa-rawa menghasilkan cahaya. Alasannya karena pengrajin anyaman cocok dengan kondisi geografis rawa-rawa menghasilkan eceng gondok karena daerah ini memiliki dekat dengan sumber daya alam yang dibutuhkan yaitu eceng gondok untuk dapat membuat anyamannya. Sumber daya alam eceng gondok tersedia banyak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Pekerjaannya tadi adalah pengrajin anyaman. Berdasarkan gambar itu adalah pengrajin anyaman itu untuk membuat tas ataupun membuat penutup tudung saji dan lain-lain, banyak jenis kerajinan tangannya. Berdasarkan dari gambar itu, apa yang wilayah mana yang cocok? Itu berada di dekat dengan rawa-rawa. Rawa-rawa yang penuh dengan enceng gondok. Kamu tahu enceng gondok kan, Nak? Enceng gondok itu bisa diolah, diambil, kemudian dikeringkan. Setelah kering bisa dianyam seperti membuat tikar dan dibuatlah menjadi yang macam-macam tujuannya. Ada yang buat jadi tas, ada yang membuat hiasan, ada yang buat jadi kayak tudung saji, ya itu macam-macamnya. Jadi di mana dia banyak daerah yang pekerjaannya pengrajin anyaman, pasti dekat dengan rawa-rawa yang menjadi sumber dari enceng gondoknya, enceng gondoknya. Oke, yang terakhir, nah ini tentang bagaimana untuk mengenal lingkunganmu. Ayo silakan untuk kelompok 5. Saya dari perwakilan kelompok 5 yang menjawab soal nomor 5. Mengenai lingkungan sekitar kami. Kami tinggal di pegunungan, dataran rendah dan sungai. Mata pencarian penduduk terbanyak yaitu petani, pengusaha opa dan objek wisata. Petani menghasilkan bahan pangan supaya jualan pengusaha. Pengusaha opa mengolah ubi menjadi opa dan menjadi bahan pangan dan menghasilkan uang. Objek wisata seperti sungai Cikapundung, sungai Cigowong-gowong dan training base camp. Pencarian uang dengan menjadi pariwisata kepada pelanggan atau pendatang kami. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Tepuk tangan untuk semua peserta kelompok 5. Ayo. Kelompok 5 mengatakan bagaimana mereka tinggal di daerah mana, daerah tempat tinggal kita ini yang ada di sekitar kita ini, kita di kecamatan Utara. Di tempat kita ini ada dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Dan kemudian kita juga di sekitar tempat kita ini banyak sungai. Jadi dataran tingginya tadi jadi tempat objek wisata, juga sungai. Ya, contoh sungai itu yang lagi viral, banyak jadi tempat orang datang untuk berkunjung, menjadi tempat hiburan. Contohnya sungai apa aja itu? Tempat pemandiannya. Ada Cikapundung, Cigowong-gowong, ada base camp, ada lagi tempat-tempat yang lain. Itu menjadi orang-orang dari luar daerah datang ke tempat kita ini untuk mencari hiburan, ya kan? Kemudian bagi orang di sini karena kedatangan dari orang luar itu membuat jadi sumber
Ya, yang jadi kesimpulan, Ibu simpulkan. Nih, kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita adalah kondisi geografis, dataran, baik dataran tinggi, dataran rendah, iklim, sumber daya alam sangat mempengaruhi usaha manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap wilayah juga memiliki keunikan mata pencarian yang sesuai dengan lingkungannya. Seperti yang disampaikan teman-teman tadi, ada di sekitar kita ini contohnya ada pengusaha OPA, kemudian ada objek wisata juga. Nggak semua daerah bisa menjadi tempat objek wisata. Jadi mata pencaharian penduduk. Oke, anak ibu, ini kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum ditutup, kita membuat refleksi dulu. Refleksi dari apa yang kita pelajari sepanjang kegiatan kita tadi dari awal sampai saat ini. Ya, silakan. Refleksinya adalah mengenali potensi lingkungan untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi. Oke, terima kasih untuk anak ibu bahwa tadi disampaikan temanmu mengenali potensi lingkungan sehingga itu bisa menjadi sumber daya buat kita semuanya. Oke, mudah-mudahan anak ibu apa yang kita pelajari sepanjang hari ini bisa bermanfaat. Sebelum benar-benar ibu akhiri menjadi tugasmu untuk di rumah, itu buka di halaman 72. Itu ada tentang permukaan halaman 72. Itu digambarkan, ya, gambar bentuk B, kemudian buat di buku catatanmu, ya. Minggu depan kita bahas tentang pembelajarannya. Terima kasih anak ibu semuanya. Terima kasih.